Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Salam satu hobi. Video kali ini video lanjutan dari video sebelumnya. Mari kita bahas lanjutannya. Ini adalah video part 2, video lanjutan dari video sebelumnya, membesarkan anak ayam dari DOC hingga masa panen. Dan di episode pertama, Chickenku sudah membahas tentang perawatan anak ayam dari DOC usia 0 hingga 10 hari. Yang mana sudah disebutkan dua faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kehangatan suhu kandang agar DOC anak ayam merasa nyaman. Kemudian yang kedua adalah tersedianya air minum yang diberi vitamin, karena dengan selalu tersedianya air minum, maka suhu badan anak ayam akan lebih stabil, tidak mudah stres, tidak mudah dehidrasi, sehingga akan turut mempengaruhi kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak ayam. Sekarang kita akan lanjutkan faktor pendukung yang ketiga, yaitu tersedianya pakan berkualitas. Selain harus didukung bibit DOC yang berkualitas, maka pakan yang berkualitas juga sudah jelas akan membantu mempercepat pertumbuhan anak ayam. Untuk itulah di video ini akan kita bahas tentang menyediakan pakan berkualitas bagi anak-anak ayam ternak kita. Pakan berkualitas itu seperti apa? Apakah harus pakan produksi pabrik? Jawabannya tentu saja tidak harus. Pakan berkualitas adalah pakan yang secara kualitas standar nilai proteinnya terpenuhi. Selain itu, pakan berkualitas juga harus tersedia unsur-unsur nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan juga air. Berapakah standar protein pakan yang harus dipenuhi? Untuk pakan pembesaran dari DOC usia 0 hingga 10 hari, standar nilai protein pakan idealnya 20 hingga 22%. Tapi kalau untuk pembesaran ayam kampung atau chopper, maka kandungan protein pakan antara 17 hingga 19% masih aman diberikan. Dari pengalaman yang saya alami, ayam masih bisa terkejar bobotnya sampai ayam memasuki masa panen usia 2 bulan atau usia 3 bulan. Berbekal nilai protein 17 hingga 19% yang harus dipenuhi, maka saya mensiasati campuran pakan sendiri dengan fermentasi ampas tahu dicampur pakan starter pabrikan yang sudah jadi, seperti 511 atau BR1. Kenapa harus repot-repot mencampur? Kenapa tidak menggunakan pakan jadi saja? Alasan utamanya adalah memangkas biaya pakan, tapi target pertumbuhan ayam tetap tercapai. Ada dua tahap yang biasa saya lakukan. Tahap pertama, menfermentasi ampas tahu terlebih dahulu. Tahap kedua, mencampur pakan untuk DOC anak ayam hingga usia 10 hari. Pakan yang diberikan kepada anak ayam ini adalah tahap kedua yang biasa saya lakukan. Sebelumnya, mari kita hitung terlebih dahulu takaran kebutuhan pakan yang diperlukan. Jadi, pembesaran anak ayam dari DOC usia 0 hingga 10 hari untuk 100 ayam, saya biasa membutuhkan 20 kg pakan. Walaupun sebenarnya anak ayam di box ini ada 102 ekor, tetap saja saya bulatkan 100 ekor biar gampang hitungannya. Bagaimanapun juga saat pemberian pakan, sebenarnya sudah saya lebihkan takarannya. Nah, dari 20 kg kebutuhan pakan, 50% bahan yang saya perlukan adalah ampas tahu. Jadi, butuh ampas tahu buat campuran sekitar 10 kg. Meskipun yang diperlukan hanya 10 kg ampas tahu, tapi tetap saja saat membuat fermentasi ampas tahu, sekalian saya buat satu karung sekitar 25 kg. Dan untuk menfermentasi ampas tahu 25 kg, saya tambahkan juga dedak katul padi plus bran polar 10%-nya. Dedak katul padi dan bran polar yang sudah dicampur totalnya 2,5 kg atau masing-masing bahan 1/4 kg. Saya siapkan juga air 1 liter plus gula pasir 3 sendok dan EM4 3 tutup botol. Tuang semua bahan dan aduk merata. Setelah benar-benar tercampur rata semua bahannya, baru kemudian saya masukkan adonan ini ke dalam gentong. Kemudian ditutup rapat. Pastikan jangan ada udara masuk. Untuk lebih lengkapnya tentang fermentasi ampas tahu, silakan lihat link di deskripsi. Di hari kelima, gentong fermentasi ampas tahu ini baru saya buka. Saya ambil sekitar 10 kg ampas tahu fermentasi, kemudian saya tambahkan pakan starter pabrikan 511 sebanyak 5 kg. Kemudian saya tambahkan juga konsentrat bebek, konsentrat 144 sebanyak 3 kg. Kemudian yang terakhir saya tambahkan dedak katul padi 2 kg.
Semua bahan sudah dituang tapi belum dicampur. Jadi sambil mengaduk, bahan-bahan yang saya campur ini adalah ampas tahu 10 kg plus pakan starter atau fur 511 5 kg, konsentrat 3 kg, dan dedak katul padi 2 kg. Aduk rata semua bahan hingga benar-benar tercampur merata. Dan kita tidak perlu lagi E4 dan air gula karena ampas tahunya sudah terfermentasi selama 4 hari. Nah, ketika sudah teraduk sempurna, teraduk rata, maka saya simpan kembali pakan campuran ini sekitar 24 jam, baru kemudian saya gunakan. Setelah 24 jam, baru saya berikan ke DOC yang baru datang, DOC anak ayam yang baru masuk box. Pakan campuran tadi pemberiannya sedikit demi sedikit saja, hingga usia 10 hari habis pakan 20 kg. Jangan kurang dari itu. Dan pastikan juga makanan memang benar-benar habis dimakan, bukan habis karena tumpah di acak-acak anak ayam. Dan sebagai tambahan informasi, sekaligus diberikan juga minumannya yang sudah diberi VitaChick. Kalau DOC baru datang ini kita berikan minuman yang diberi air gula dulu, bagaimana? Silahkan saja. Kalau langsung pakai VitaChick, vitamin untuk minuman anak ayam juga tidak mengapa. Kemudian perhatikan juga kalender saat hari penetasan. Sebagai contoh, ketika misalnya penetasannya perkiraan tanggal 6, maka setidaknya pada tanggal 1 kita sudah mulai membuat fermentasi ampas tahu. Kemudian di tanggal 5 kita buka fermentasi ampas tahunya, kita ambil 10 kg, kita buat campuran pakan, kita simpan kurang lebih 24 jam. Tanggal 6 saat DOC datang, kita berikan makanan campurannya tadi sedikit demi sedikit saja. Lalu berapa sih kebutuhan standar pakan konsumsi bagi anak ayam untuk sebuah pertumbuhan yang bagus? Dan dari pengalaman saya sendiri, tercatat per 1 ekornya untuk ayam konsumsi atau ayam pedaging sampai usia 1 minggu habis pakan kurang lebih 100 gram. Sedangkan hingga usia 2 minggu atau 14 hari kurang lebih habis pakan 250 gram. Dari acuan ini hingga usia 10 hari selama ini saya berikan kurang lebih 200 gram habis konsumsi pakan untuk 1 ayam atau 2 kg untuk 10 ayam. Kurang lebihnya 20 kg untuk 100 ayam. Kemudian berapa nilai protein yang didapat dari campuran pakan ampas tahu fermentasi yang tadi kita buat? Mari kita coba hitung perkiraannya. Ampas tahu fermentasi nilai protein sekitar 8%. Pakan starter 511 nilai protein sekitar 23%. Konsentrat 144 sekitar 37%. Dedak katul padi sekitar 8%. Kita hitung dulu total semua bahan sekitar 20 kg. Ampas tahu fermentasi 10 kg per 20 kg sama dengan 0,5 dikalikan nilai protein 8 sama dengan 4. Pakan 511 5 kg per 20 sama dengan 0,25 kali 23 sama dengan 5,75. Konsentrat 144 3 kg per 20 sama dengan 0,15 kali 37 sama dengan 5,55. Dedak katul 2 kg per 20 sama dengan 0,1 kali 8 sama dengan 0,8. Kalau dijumlah maka ketemu angka 16,1. 16,1% ini perkiraan nilai protein dasar. Karena bahan-bahan tersebut mengalami fermentasi, maka rumusnya ditambahkan 2 hingga 3%. Sehingga perkiraan nilai protein pakan campuran yang dibuat sekitar 16,1% hingga 18 atau 19%. Sekarang kita coba hitung perbandingan rupiahnya. Ampas tahu 10 kg Rp15.000 ditambah pakan starter 511 5 kg Rp40.000 ditambah konsentrat 144 3 kg Rp27.000 ditambah dedak katul 2 kg sekitar Rp7.000. Total semua bahan sekitar Rp89.000 dibagi 20 kg sama dengan Rp4.450. Jadi harga pakan campuran sendiri sekitar Rp4.450 per kilogram. Atau range-nya kalau kita buat mahal, kita naikkan harga bahannya antara Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram. Masih ada selisih sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 dibanding beli pakan jadi. Ya, lumayan membantu.
Sedangkan untuk selanjutnya masuk usia 11 hari ke atas, maka anak-anak ayam ini sudah mulai saya pindahkan ke kandang pembesaran, tapi tetap menggunakan brooder box dan kandang umbaran. Untuk makanan pembesaran anak ayam usia 11 hari ke atas, saya sudah tidak berikan lagi ampas tahu fermentasi, melainkan saya gunakan ampas singkong fermentasi. Ikutin terus lanjutannya, insya Allah di next video akan kita bahas hingga masa panen, sekalian perhitungan pakannya. Terima kasih telah setia mengikuti video-video dari Chickenku. Salam sehat dan salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih, salam satu hobi.